Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mengangkat materi pengelolaan pencemaran tambang dengan judul Efektivitas Adsorpsi Karbon Aktif Tempurung Kelapa diaktifasi dengan larutan KOH dalam netralisasi pH air asam tambang batubara. Baik, selanjutnya ada tujuan dari kelompok 7, yaitu kami akan melakukan peningkatan pH air asam tambang yang awalnya itu berada di pH 2,02 menjadi pH netral yaitu 7,02. Nah, di sini tujuan penelitian dari kami ini yang pertama yaitu mengkaji pengaruh waktu kontak dan dosis karbon aktif serta KOH terhadap peningkatan pH air dari air asam tambang tersebut. Selanjutnya, metode penelitian yang kami lakukan. Yang pertama itu lokasi dan pengambilan sampel alat. Lokasinya itu berada di area bekas tambang batubara yang berada di Lampung Tengah, yang kami lakukan pada tanggal 4 Mei 2025. Selanjutnya itu waktu penelitian kami melakukannya selama 21 hari, mulai dari tanggal 4 Mei sampai 24 Mei 2025. Yang selanjutnya di dalam metode penelitian kami menggunakan alat dan bahan. Pada alatnya sendiri, yang pertama ada kaleng 500 gram, 2 picis, kemudian timbangan digital, kemudian stirrer, kemudian gelas beaker, pemantik api, pH meter, oven, sarung tangan, dan kertas saring. Untuk bahannya sendiri kami menggunakan tempurung kelapa, kemudian yang kedua ada KOH solid, yang ketiga air asam tambang 600 ml, dan yang keempat Aquades. Baiklah, selanjutnya kami akan masuk ke dalam proses pembuatan karbon aktif. Baik, selanjutnya yaitu pembuatan karbon aktif yang dimana memiliki beberapa langkah. Langkah yang pertama, pembersihan dan pengeringan awal. Pembersihan tempurung kelapa di mana bagian dari daging kelapa dibersihkan secara total dan menyisahkan tempurung kelapanya saja. Kemudian tempurung kelapa dijemur di bawah sinar matahari selama 24 jam untuk mengurangi kadar air secara alami. Selanjutnya masuk ke tahap proses pirolisis. Tempurung kelapa yang telah kering akan dibakar dengan menggunakan metode pirolisis selama 4 jam, di mana proses ini akan dilakukan dalam kondisi oksigen terbatas yang bertujuan agar tidak terbakar habis, namun berubah menjadi karbon. Berikut adalah hasil pembakaran proses pirolisis yang menghasilkan karbon tidak aktif. Selanjutnya proses penghancuran dan pengayakan. Karbon hasil pirolisis tadi dihancurkan dengan cara ditumbuk, kemudian hasilnya diayak untuk memperoleh ukuran yang halus dan seragam. Tahap selanjutnya ada aktivasi kimia. KOH solid sebanyak 50 gram dimasukkan ke dalam 200 ml Aquades, lalu ditambahkan karbon yang telah diayak. Perendaman dilakukan selama 24 jam dengan tujuannya yaitu untuk membuka pori-pori karbon, meningkatkan luas permukaan dan daya adsorpsi. Dan yang terakhir adalah pencucian dan pengeringan akhir. Karbon dicuci dengan Aquades untuk menghilangkan sisa KOH. Kemudian dikeringkan dengan menggunakan kertas saring dan dikeringkan kembali menggunakan oven pada suhu 110 derajat Celcius selama 2,5 jam. Berikut ini masuk ke tahap penelitian dengan metode adsorpsi batch yang dilakukan di lab, di mana pH awal air asam tambang berada di pH 2,02. Kemudian dilakukan proses penimbangan di mana per sampelnya sebanyak 2 gram dengan jumlah sampel 3 sampel. Lalu dilakukan proses pencampuran karbon aktif dengan air asam tambang sebanyak 200 ml. Selanjutnya, proses pengadukan menggunakan magnetic stirrer dalam suhu ruang selama 30 menit. Tujuannya untuk mempercepat proses peningkatan pH air asam tambang. Berikut hasil akhir dari ketiga sampel penelitian, di mana pada sampel 1 dengan penambahan 2 gram karbon aktif berhasil memperoleh pH sebesar 4,01, lalu pada sampel 2 dengan penambahan 4 gram karbon aktif berhasil memperoleh pH sebesar 5,01, dan pada sampel ketiga dengan penambahan 6 gram karbon aktif itu memperoleh hasil akhir pH sebesar 7,02. Cuplikan ini membuktikan pada penelitian terakhir yaitu penambahan berat karbon aktif sebanyak 6 gram telah menunjukkan bahwa dapat menetralkan air asam tambang sampai menuju pH 7,02.
Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa karbon aktif dari tempurung kelapa yang diaktifasi dengan KOH terbukti efektif menaikkan pH air asam tambang. Aktivasi kimia berhasil meningkatkan luas permukaan absorben melalui pembentukan pori-pori mikro. Hasil metode absorpsi batch selama 30 menit menunjukkan bahwa peningkatan dosis karbon aktif secara signifikan meningkatkan pH air asam dengan yang awalnya 2,02 menjadi 4,01, kemudian yang tadinya 2,09 menjadi 5,01 dan yang tadinya 2,15 menjadi 7,02. Dengan demikian, karbon aktif tempurung kelapa merupakan solusi penetralan air asam tambang yang ramah lingkungan, ekonomis, dan mudah diterapkan.